saya menyimak dengan baik tadi yang sampaikan bahwa ini kan basis ideologi yang dibangun adalah kekerasan. Kekerasan dalam segala hal, karena itu kemudian termasuk kekerasan dalam aspek seksualita. Padahal ketika bicara seksualita itu sebenarnya lembaga yang paling memiliki kredibilitas dan mengatur sejak awal itu agama. Itu agama manapun, wabil khusus agama Islam. Dia punya peranata, punya satu logika yang sangat dalam, yang sangat rigid dan sangat rinci. Tapi sayang, saya tidak mendengarkan sedikit pun logika yang dibangun dari nilai-nilai agama yang kemudian dijadikan sebagai basic berpikir di dalam mengkonstruksikan terhadap pikiran serta rancang undang-undang ini. Jadi saya terkesan mungkin rada ambigu begitu kalau nggak saya sebut sebagai menghindari. Ini saya kira juga perlu saya jadi penasaran nih Mbak ini. Kenapa kemudian begitu sangat tidak mau terhadap menggunakan logika agama? Satu contoh misalnya ya, di dalam mendefinisikan kekerasan ini, kekerasan seksual, ini rumit sekali nih. Saya membaca 2-3 kali masih belum paham dalam konteks implementasinya. Padahal saya di Badan Legislasi 2009-2014 total 5 tahun penuh saya tidak keluar dari Badan Legislasi ini. Jadi ada puluhan rancang undang-undang yang saya mengikuti, baik ikut sebagai panja dalam merancang, panja dalam pansus maupun panja dalam panja itu sendiri. Itu berkali-kali, tapi saya biasanya mudah itu, tapi ini rumit sekali. Terlalu panjang dan kemudian belum limitatif. Karena itu ini kemudian akan berpotensi mengundang perdebatan yang tidak jauh berbeda dengan perbedaan tahun 2014 yang lalu. Karena itu kemudian kami sampaikan kepada teman-teman di Badan Legislasi, kita mesti harus cermat. Nah, misalnya kenapa tadi saya mengatakan agak menghindar logika-logika agama, padahal objek kejahatannya itu sesuatu yang sangat diatur oleh agama. Gitu. Apa itu? Yaitu hubungan badan antar laki perempuan. Hubungan badan. Nah, kalau kemudian di dalam perspektif agama Islam yang menjadi anutan mayoritas atau kurang lebih sekitar 236 juta masyarakat Indonesia, di situ mengenal satu terminologi yang namanya zina. Zina dihindari di sini, bahkan kemudian berusaha di dalam quotient ketiga sama answer ketiga itu dianggap atau merupakan sesuatu yang tidak menimbulkan korban tindak pidana secara langsung. Jadi zina dianggap tidak menimbulkan korban pidana secara langsung. Ini serentak itu kalau masyarakat dengar, wah rumit ini. Gimana zina tidak dianggap sebagai korban seksual, korban tidak pidana secara langsung. Perzinaan itu sejak zaman sebelum Nabi itu suatu perbuatan yang dinyatakan itu merupakan sesuatu kejahatan, merupakan satu tindak pidana. Antar kera saja, kalau misalnya mohon maaf, kera itu ketika tradisi kera, masyarakat kera, itu kalau ada di antara mereka melakukan satu perselingkuhan, itu pasti dia dibunuh di antara mereka. Nah, ini kemudian kita menyatakan bahwa dalam ilmu hukum pidana dan kriminologi, zina berbeda dengan kekerasan seksual. Tanpa kekerasan Anda nggak bisa. Sehingga pengaturannya harus diatur secara berbeda. Zina merupakan kejahatan yang tidak menimbulkan korban tindak pidana secara langsung. Ya, sementara itu perbuatan kekerasan seksual yang dipidanakan dalam RUU Penghapusan Seksual merupakan serangan terhadap tubuh dan martabat kemanusiaan. Apakah zina itu tidak menyerang martabat kemanusiaan? Dan selalu menimbulkan penderitaan langsung bagi korban. Apakah zina tidak menimbulkan penderitaan langsung? Penderitaannya. Jadi saya kira ini yang saya katakan. Jadi logiknya kenapa kemudian berusaha keras menghindarkan gitu. Nah, dalam konteks zina ini kan ada wala taqrabuz zina innahu kana fahsyah.
Jadi ketika Allah mengatur tentang larangan perbuatan zina, itu adalah melarang pula hal-hal yang berkenaan dengan itu. Dan itu kaitan dengan kekerasan. Coba Anda misalnya cari teks, boleh nggak misalnya seorang suami istri itu melakukan hubungan badan dengan suaminya to the point? Nggak boleh. Harus ada foreplaynya. Itu sunnah. Ya, harus ada mukodimah. Semakin panjang makin bagus, Babi. Diceritakan aja secara detail. Ini udah dewasa semua kok ini. Nah, maksud saya itu kan ruang yang diatur di dalam konteks ini, gitu. Tetapi kenapa kita mengambil secomot itu, lalu kemudian intinya kita buang? Saya kira ini juga jadi masalah nanti. Nah, kalau kemudian itu yang dilakukan, maka saya kira ini perlu mendapatkan pencermatan yang lebih dalam ya, lebih dalam, lebih jauh gitu.